Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memperkuat penyediaan data dan informasi ilmiah keanekaragaman hayati sebagai landasan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti. Upaya ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, GIZ Indonesia dan ASEAN, serta Yayasan Konservasi Indonesia. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN atau Bappenas Nizar Mariarji mengatakan upaya ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, GIZ Indonesia dan ASEAN, dan Yayasan Konservasi Indonesia melalui penyusunan 4 dokumen status keanekaragaman hayati Bali, Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua. Keempat dokumen tersebut merupakan dokumen pendukung Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan yang menyajikan potret ilmiah terkini mengenai karakteristik, potensi, kondisi, tekanan, serta tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik pada masing-masing wilayah. Pelengkap dari sebenarnya di nasional kita sudah ada strategi dan rencana aksi untuk KADI. Nah, kemudian pada saat kita meminta pemerintah daerah untuk menyusun rencana KADI-nya masing-masing, tentunya kita butuh baseline data sehingga dokumen ini bisa diposisikan untuk membantu mereka dalam menyusun rencana aksi dan strategi di provinsi masing-masing. Diharapkan sih bisa sampai ke kabupaten kota ya, cuman yang pertama kita lakukan di provinsi dulu. Dan kalau tentang bagaimana isinya, sebenarnya karena ini bersifatnya adalah data dan informasi, jadi ini netral aja sebenarnya. Jadi kalau memang ada data yang lebih baru dan apabila daerah prefer untuk menggunakannya itu, tentunya kita terbuka. Tapi kalau memang mereka tidak punya dan ingin menggunakan yang ada di status KADI per wilayah ini, itu ya bisa dilakukan. Akan 2 arah nggak sih Pak di sini? Ya, ini sebagai ya bisa dibilang sebagai referensi karena kita juga ya masing-masing daerah kan punya otoritas untuk merencanakan ya. Jadi kita tidak sampai ke mengatur yang saklek. Tapi kan tentunya pada saat mereka ingin mengembangkan sagu misalnya, ini kan tentu punya ada aturan-aturan lingkungan ataupun sektoral yang harus diikuti. Dan salah satunya adalah yang terkait KADI ini, dan kami harap dokumen ini bisa menjadi salah satu referensi mereka dalam menyusun baseline terutama, dan nanti bisa kan baseline tentunya nanti mereka memprediksi dampak dari pembangunan sagu itu misalnya terhadap perubahan muka. Lebih lanjut, peluncuran dokumen ini dinilai menjadi penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk memastikan warisan alam ini tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Julius Suhato dan Ketut Sumadiasa melaporkan.